Hai saudaraku yang aku cintai yang tak kurang terlantun doa keselamatan, ketentraman, dan kerejekian yang tiada putusnya. Salam saya Rahayu Rahayu Rahayu. Dalam pertemuan yang terindah ini, saya selaku admin channel ini ingin mengajak saudara semua ke dalam kisah yang menarik, yang mana kisah ini menceritakan tentang penafsiran di serat dalam Ugo Wangsit Siliwangi yang menerangkan mengenai rumah Sang Satrio Piningit yang terdapat pintu setinggi batu. Untuk selanjutnya tafsir ini dilanjutkan, mohon sediakan gorengan mendoan dan secangkir kopi dulu, supaya apa yang akan disampaikan dari admin ini bisa dirasakan dan dipahami dengan kemudahan bahasanya. Hayuk kita langsung menuju ke sana. Seperti yang disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi, yang menerangkan bahwa pintu rumahnya setinggi batu. Apa sih maksudnya pintu setinggi batu? Baik, dalam pembabaran ini memang perlu kajian, bahkan memerlukan meditasi, serta menelisik kata dari setinggi itu sendiri. Kita melihat dalam budaya bahwa kata setinggi itu, bila kita lihat dalam adat budaya Jawa, bahwa yang dimaksud setinggi adalah yang ditinggikan. Seperti dalam kata lemah setinggil, artinya tanah yang menonjol ke atas dan meruncing seperti pensil. Ada juga tempat yang dinamakan setinggi. Biasa kita temui di wilayah keraton bahwa setinggi itu biasanya tempatnya ditinggikan atau dibikin berundak. Nah, sekarang apa sih maksudnya pintu setinggi batu yang disebutkan di dalam ramalan Prabu Siliwangi? Yang disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi, admin mencoba menelisik bagaimana sebenarnya bentuk dari pintu rumah Sang Satrio Piningit yang telah disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi yang menerangkan bahwa pintu rumahnya setinggi batu. Apakah pintunya terbuat dari batu atau hanya gambaran saja, itu menaruh penasaran tersendiri bagi admin. Oke. Karena penuh rasa penasaran, admin sengaja mengolah batin untuk mengosongkan diri supaya tergambar jelas di dalam meditasi. Gimana sih bentuk pintu masuk dari rumah Sang Satrio Piningit setinggi batu itu? Di dalam pencerahan ketika meditasi, rupanya pintu setinggi batu itu berbentuk batu seperti pensil yang meruncing pucuknya. Nah, itulah wujud dalam gambaran meditasi mengenai pintu rumah Sang Piningit. Saya artikan bahwa rumah Sang Satrio Piningit itu tidak ada pintunya, hanya ditandai dua batu yang meruncing, seperti pensil yang meninggi dan membentuk pucuk yang runcing, maka itulah disebut setinggi. Karena ada yang ditinggikan, yaitu puncaknya itu sendiri yang ditinggikan. Kalau dilihat sepintas dari kejauhan, pintu setinggi batu itu tampak seperti Tugu Monas atau juga mirip dengan Lingga, tapi bedanya ini lancip dan membentuk pucuk yang meruncing. Sepertinya pintu yang unik, hanya sebuah dua batu yang berdiri, yang selalu menyambut kedatangan para tamu, serta apabila para tamu mempunyai firasat buruk, mungkin juga kedua batu pintu rumah dari Sang Piningit bisa untuk melemahkan, membuat niat buruk yang akan masuk ke rumahnya menjadi mempunyai rasa welas asih dan selalu legowo. Pintu ini selain mempunyai kekuatan melemahkan niat buruk seseorang, juga menjadi perlambang bagi orang yang datang ke rumahnya bahwa seperti itulah tengoro yang dalam bahasa Jawa tetenger atau suatu tanda. Tanda yang juga melambangkan suatu pengetahuan yang akan terus memuncak. Di dalam puncak pengetahuan sebelumnya kita menemukan alam yang dinamakan Gung Lewang Lewung, yang tidak ada apa-apa, tidak ada panas atau dingin, hanya serasa sejuk. Dan di saat kita menemukan alam, itulah selanjutnya akan ada pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri lewat Kiai Semar, atau boleh disebut juga Jibril, atau juga boleh disebut Kidir. Menurut penyebutan spiritual masing-masing, bahwa guru sejati akan menunjukkan ke puncak yang sama dalam spiritual apapun. Dan pada akhirnya, saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian perihal pintu rumah Sang Piningit yang tersebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi, pintu rumahnya setinggi batu. Terima kasih telah bergabung di channel ini, semoga menjadikan wawasan baru, dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe-nya. Salam saya untuk berdirinya cakrawala di jiwa kalian masing-masing. Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu.